Selamat datang di podcast PKS Papua Barat. Kali ini bersama saya Yasir Abdan Syakur, dan di podcast kali ini merupakan podcast yang spesial. Kenapa? Karena ini adalah podcast yang tayang pertama kali. Nah, podcast Papua Barat ini lebih spesial lagi karena kita telah didampingi oleh tokoh Papua Barat. Beliau adalah Haji Syaiful Malik Arif, SHUT MSI. Nah, beliau juga merupakan seorang ketua DPW PKS Provinsi Papua Barat. Saat ini sebenarnya selain jadi ketua DPW PKS, jadi apa lagi Ustaz pekerjaannya? Saya di Manokwari ini mendapat amanah sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat. Masya Allah. Jadi Ustaz ini selain ketua DPW PKS tapi juga sebagai wakil rakyat ya Ustaz? Iya, ya. betul sekali. Dari Dapil Kota Sorong. Ustaz ini sebenarnya tinggal di Sorong atau tinggal di Manokwari? Saya keluarga tinggal di Sorong, besar di Kota Sorong, dan Manokwari ini karena ada amanah di DPR Provinsi Papua Barat dan sebagai ketua DPW juga ketua DPW PKS. Jadi emang karena kantor DPR-nya di sini, jadi sering main-main ke Manokwari gitu ya Ustaz ya? Kantor DPR Provinsi itu kan di Ibu Kota Provinsi. Ibu Kota Provinsi Papua Barat di Manokwari. Iya, karena memang ya Sorong meskipun kota di kabupaten tapi belum menjadi provinsi, ibu kota provinsi ya. Mungkin kalau misalnya ada pemekaran kali ya. Rencananya begitu. Doakan saja dalam waktu dekat ada pemekaran provinsi Papua Barat. Wah, luar biasa. Jadi Papua bukan cuma 3 provinsi nih, 2 provinsi ya. Bisa jadi berkembang jadi 3 provinsi dan bahkan 5 provinsi rencananya. 5 provinsi rencananya. Luar biasa. Papua yang luas ini memang kayaknya dari segi wilayah kan Papua luas banget ini ya, memang harus dibagi-bagi gitu ya Ustaz? Iya betul, jadi dengan topografi kemudian kendala transportasi lebih bagus memang provinsi dibuat sebanyak mungkin agar rentang kendali antara pemerintah dengan rakyatnya tidak ada jarak. Iya bener kan, karena masa sih iya di Jayapura sana sampai ke Jayawijaya kan jauh banget kan. Bener. Ketemu rakyatnya makanya harus ada provinsi tengah juga. Di bagian tengah dikhususkan gitu ya. Oh iya Ustaz, sebenarnya di DPR itu di bagian mana Ustaz? Saya di Komisi 2. Komisi 2 itu membahas? Komisi 2 itu membahas tentang perekonomian, kemudian lingkungan, pertanian, pariwisata. Itu dengan background pendidikan Ustaz gimana itu? Nyambung nggak? Nyambung insya Allah. Saya kan S1-nya di Kehutanan, Komisi 2 itu ada juga, kita bermitra dengan Dinas Kehutanan. Oh, jadi langsung gitu ya? Kemudian S2 saya lingkungan di Unipa. Jadi nyambung lah dengan jadi selain di Kehutanan, malah S2-nya juga ngebahas langsung tentang lingkungan. Luar biasa. Berarti dari segi background dan juga penempatan posisi di DPR sudah pas sekali ya Ustadz? Iya betul, kita bisa memilih. Kalau di DPR itu kita bisa memilih kita mau masuk komisi apa sesuai dengan minat dan kapasitas kita, kemampuan kita. Terus Ustadz kan sekarang diamanahi jadi ketua DPW PKS, itu kira-kira prosesnya tuh gimana Ustadz? Iya betul, jadi ketua DPW PKS ini saya juga tidak menyangka gitu. Jadi kalau kita di PKS gitu ya. Kalau di partai lain itu ketika ada event musda atau musyawarah wilayah atau musyawarah nasional itu kan kita biasa lihat kehebohan orang berebut sebagai ketua umum. Udah ada calon-calonnya. Iya, calon-calonnya bahkan money politik dan sebagainya. Tapi di PKS ini lain gitu. Tidak ada sama sekali orang yang berambisi ingin menjadi ketua umum. Malah biasanya nolak. Saya sendiri waktu itu tidak menyangka. Saya sendiri waktu itu sedang ada tugas dewan di Jakarta, kemudian disuruh ke Manokwari oleh karena pelaksanaan musyawarah wilayah itu. Dan ya kaderullah gitu. Jadi diamanahkan sebagai ketua DPW dan kita sebagai kader PKS itu dididik untuk siap ditempatkan di mana saja gitu. Sebagai ketua, sebagai pengurus yang lain pun kita siap. Jadi mendadak gitu ya, mau nggak mau harus langsung siap ya Ustadz ya? Iya betul sekali. Nah terus setelah Ustadz ditetapkan jadi ketua DPW gitu, apa langkah-langkah Ustadz ke depannya? Misalnya Ustadz langsung udah jadi ketua nih, itu Ustadz yang pertama kali dipikiran Ustadz kayak gimana tuh? Jadi
ketika kita dilantik sebagai ketua DPW, kemudian ada pelaksanaan, kita dibebankan untuk melaksanakan amanah Munas gitu. Jadi kita itu ada kontak kinerjanya dengan DPP. Setelah Presiden melantik, kita menandatangani kontrak kinerja. Kontrak kinerja itu yang berisi kita harus melaksanakan apa-apa amanah Munas, kemudian yang dijabarkan di Muswil gitu. Jadi target-target capaiannya itu kemudian kita breakdown, kemudian itu yang harus kita laksanakan gitu. Berarti kurang lebih setelah Munas itu langsung ada Muswil ya, itu kayaknya penunjukan jadi ketua DPW langsung dilantik saat itu ya Ustaz ya? Iya, pada saat Munas itu Pada saat Munas langsung dilantik, terus menyegerakan Muswil, dan setelah Muswil langsung terpapar nih kira-kira program-program kerja, kemudian visi misinya Ustaz gitu ya? Iya, betul sekali. Mungkin bisa Sebenarnya bukan misi-misi saya, tapi visi misi PKS yang kita laksanakan. Oh, visi misi PKS itu udah dari Munas berarti ya Ustaz ya? Atau Iya, betul. udah dari Munas ya? Kalau kita melihat sekarang kan pada saat Munas itu PKS punya logo baru. Oh iya, Logo benar. baru, kemudian Kemarin sore. ya, Branding mars, baru. lagu mars yang baru, kemudian himne yang baru. Itu membuat kita mempunyai semangat yang baru, semangat ingin bekerja, kemudian semangat ingin melayani yang baru kepada masyarakat Indonesia. Jadi melahirkan semangat yang baru dan juga pokoknya tambah fresh gitu ya, Ya, jadi betul PKS sekali. jadi tambah fresh gitu. Terus kira-kira di Manokwari dan di Papua Barat, khususnya Manokwari sebagai ibu kota provinsi sendiri, apa nih yang kira-kira bakalan PKS tunjukkan, show up ke masyarakat tentang PKS sendiri? Jadi PKS Papua Barat itu sama ya dengan PKS di mana saja gitu. Kita mengambil tagline melayani gitu. Jadi kalau kita di PKS itu seorang pemimpin adalah pelayan gitu. Wow. Jadi seorang pemimpin harus bisa melayani rakyat, melayani kebutuhan masyarakat gitu. Apa sebenarnya kebutuhan masyarakat harus didengar. Seorang pemimpin harus mampu mendengar, kemudian melayani masyarakat. Jadi kuncinya ada pada melayani ya Ustaz. Iya, betul sekali. Dan memang sepertinya bisa kita lihat kemarin waktu ada kebakaran di Borobudur. Nah itu kan PKS itu perannya gimana di situ? Iya, kita pada waktu kebakaran kita langsung turun, anggota dewan kita, kemudian struktur kita juga turun, dan kita sudah memberi bantuan semampu kita untuk masyarakat yang tertimpa bencana. Sebenarnya ada satu yang menarik nih Ustaz, tentang PKS khususnya di Papua Barat. Kenapa menarik? Karena ini di Papua, bahasa Papua Ustaz. Iya. Jadi kalau misalnya di ibu kota, di kota mungkin ya banyak lah kader-kader PKS Natal. Tapi kalau misalnya yang di daerah-daerah misalnya pegunungan apa, itu PKS ada, eksis nggak sih di sana Ustaz kira-kira? Iya, betul sekali. Ini pertanyaan yang menarik yang juga ditanyakan oleh teman-teman dari Jawa, dari Iya. Sumatera kepada kita di sini gitu. Bagaimana PKS Papua Barat ini bisa diterima oleh penduduk asli Papua? Memang partai PKS adalah partai Islam rahmatan lil alamin gitu. Jadi kita mengambil Islam itu sebagai sumber nilai kita, sebagai sumber nilai, sebagai dasar kita untuk bersikap. Di situ kan seorang politisi jika tidak berdasarkan agama, dia akan cenderung tidak bermoral gitu, cenderung tidak bermoral. Di agama kan diajari nilai kejujuran, kemudian nilai pelayanan, kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat. Iya, iya. Nah kita PKS lah, nilai-nilai kebaikan itu yang kita tampilkan di masyarakat. Kejujuran, pelayanan, dan itulah yang menarik perhatian dari orang asli Papua untuk bersama-sama bergabung dengan PKS. Di Papua Barat ini kita diterima baik gitu. Di Pegunungan Arfak kita ada 2 kursi. Bahkan di Kota Manokwari sendiri kita ada 1 orang anggota dewan yang dari orang Papua asli. Orang Papua asli Iya. anggota dewan. Iya. Di Mebrat juga kita ada 1 yang orang Papua asli. Orang Papua asli. Padahal di situ orang asal Papua asli yang non Muslim gitu. Di PKF juga demikian, dan mereka menerima baik PKS karena melihat tampilan-tampilan kita. Jadi Islam yang kita perlihatkan adalah Islam yang rahmatan lil alamin ya, Islam yang bukan menonjolkan kekerasan dan sebagainya yang ditampilkan oleh
di berita-berita gitu. Kalau bahasa ulama sekarang Islam wasatiyah ya Ustaz. Iya, Islam yang toleran, Seperti itu. Islam yang akomodir dengan mereka. Nah berarti sebenarnya PKS ini di Papua ini sudah diterima dari semua kalangan nih Ustaz. Bahkan orang asli Papua sendiri ada yang naik nih dari PKS. Iya, betul sekali. Jadi kita ketahui bersama bahwa partai ini adalah kendaraan gitu. Iya. Kalau dia mau jadi anggota dewan, dia harus ikut partai gitu. Makanya PKS ini sebagai kendaraan, PKS juga mengakomodir calon-calon pimpinan dari orang asli Papua gitu. Iya. Jadi kita tidak menutup mata bahwa harus kita saja, tidak itu tadi. Bahwa orang-orang yang berada di luar kita, meskipun dia berada di luar PKS, dia punya kapasitas yang bagus, kita rekrut untuk diorbitkan sebagai pemimpin daerah. Karena memang mungkin sepemahaman saya ya teman-teman semua bahwa kalau misalnya yang memimpin di suatu daerah itu adalah orang asli Papua sendiri, kita kan di Papua, orang asli Papua sendiri kan itu berarti lebih bagus kan Ustadz ya, dan itu benar-benar ada di dalam program-program PKS seperti itu Ustadz ya? Iya betul. Selain itu kan ada undang-undang kekhususan bagi Papua dan Papua Barat. Oh iya. Lewat undang-undang Otsus yang mengamanahkan kita bahwa gubernur, wakil gubernur itu orang asli Papua. Demikian juga PKS. PKS menghormati karena PKS ini dari Papua. PKS juga mengutamakan pemimpin-pemimpin orang Papua. Anggota legislatif jika ada orang Papua yang punya kapasitas, kita orbitkan gitu. Kita tidak melihat etnik, asal dan sebagainya. Dan ini sudah dibuktikan oleh anggota-anggota PKS yang berasal dari PEGAF, dari Maibrat dan lain-lain itu yang lolos menjadi anggota DPR dari PKS. Nah kira-kira kenapa sih mereka pilih PKS dibandingkan yang lain? Jadi kalau kita berbicara dengan mereka tidak melihat visi misi PKS gitu. Mereka sebenarnya lebih pada aturan-aturan partai politik, kendaraan politik gitu. Itu yang pertama gitu. Jadi kalau ingin jadi anggota dewan, ingin menjalin kepala daerah harus ada partai. Nah itu mereka, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa PKS? Mereka melihat tampilan-tampilan kita gitu. Tampilan-tampilan kita yang bergaul juga dengan mereka, kita biasa saja, kemudian kita ramah, kita tidak membeda-bedakan. Dari segi pelayanan juga mereka kagum dengan PKS gitu. Itu yang nilai-nilai universal itu yang milik PKS ini juga ada di orang asli Papua gitu. Nah itu yang membuat mereka senang dengan PKS. Nah Ustadz, kemudian dari tadi kan Ustadz selalu ngomong terkait dengan PKS ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melayani masyarakat. Nah sekarang ngomong-ngomong dulu Ustadz, buktinya mana pelayanan-pelayanan apa saja yang sudah diberikan oleh PKS kepada masyarakat? Konkretnya nih Ustadz? Ya banyak sekali yang sudah kita berikan, terutama di Papua Barat ini, terutama di masa pandemi kemarin gitu. Di masa pandemi, baik dari awal, pertengahan sampai akhir, kita terus memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa kadang-kadang pelayanan itu tanpa menghiraukan resiko-resiko. Kadang-kadang ini kan anggota-anggota PKS ini, pengurus PKS ini kan sebenarnya bukan nakes, tapi mereka berani untuk terjun langsung pada masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak. Pertama membagi-bagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak. Mereka tidak bisa kemana-mana, kemudian tidak bisa mencari penghasilan. Masyarakat yang mungkin kalau PNS enak, dia dirumahkan tapi tetap ada gajinya. Gaji lancar. Tapi masyarakat yang ojek atau jualan sayur harian, kemudian buru-buru harian itu kan terdampak sekali gitu. Nah itu PKS datang ke rumah-rumah mereka, kemudian memberikan sembako sebagai wujud kepedulian. Kemudian juga dengan penyemprotan di awal-awal di awal-awal ke rumah-rumah untuk mencegah virus ini berkembang gitu kan. Luar biasa. Jadi selain cuma bilang-bilang pelayan rakyat, tapi ternyata memang terjun langsung ya Ustaz. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang di berbagai penjuru Indonesia, apabila terjadi bencana, di situ pasti ada PKS untuk membantu seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, terakhir nih Ustaz, terkait dengan background Ustaz di DPR sebagai orang Komisi 2 yang membahas tentang lingkungan, kehutanan dan lain-lain. Kira-kira DPR
Provinsi Papua Barat ini langkah kedepannya untuk mengatasi lingkungan di Papua Barat ini gimana? Karena ini kan lagi cuaca ekstrim nih. Tadi hujan, panas, hujan, panas. Nah itu gimana, Ustaz? Jadi Provinsi Barat ini kan sudah ditetapkan sebagai mendeklar diri sebagai provinsi konservasi. Woi, konservasi. Jadi kalau dengan kata konservasi berarti pembangunan yang dilaksanakan di Papua Barat ini harus pembangunan yang berwawasan lingkungan gitu. Betul. Sustainable development gitu. Pembangunan yang berkelanjutan gitu. Jadi pembangunan itu jangan sekedar membangun rumah saja atau drainase saja atau jalan saja, tapi juga dipikirkan aspek lingkungan yang berdampak terhadap pembangunan itu gitu. Nah, saya mau katakan begini, banyak sekali orang membangun, tapi karena tidak memikirkan dampak lingkungan, akibatnya terjadi bencana. Contohnya di kota saya, di kota Sorong itu, pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, kemudian apa yang terjadi tiap hujan kita kebanjiran, tiap kemarau kita kena debu, gitu. Itu akibat apa? Akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, di mana kerusakan lingkungan kelihatan sekali gitu. Jadi kayak asal bangun gitu aja, yang penting bangun aja. Iya, betul sekali. Itu orientasinya bukan lingkungan lagi tapi materi. Karena kerugian akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan itu lebih besar lagi dampaknya. Justru lebih besar daripada kos pembangunannya itu ya. Bahkan bisa merugikan nyawa. Di Sorong sudah terjadi ketika longsor, banjir, kemudian ada nyawa yang kehilangan. Nah, kehilangan itu kan sayang sekali gitu. Itu akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan tadi. Jadi menanggung beban yang banyak dari dampak pembangunan yang sembarangan itu ya, Ustaz ya. Makanya untuk pemimpin ke depan bukan saja fisiknya yang harus dibangun di Provinsi Papua Barat ini, tapi justru lingkungan harus dibenahi. Gitu. Karena Papua Barat sebenarnya memiliki ikon wisata, ikon provinsi konservasi. Di sana ada Raja Ampat, terus ada Teluk Cendrawasih. Ya, Teluk Cendrawasih. Kemudian di Pegaf juga ada Danau Anggi. Iya, di Ayamaru juga ada danau, dan ikon-ikon itu mendunia gitu. Nah, jangan sampai disebabkan karena pembangunan yang tidak berkelanjutan, ikon-ikon itu jadi rusak. Gitu. Betul sekali, Ustadz. Kalau dibilang kata konservasi, berarti itu kan syaratnya untuk membangun itu ribet sekali setahu saya. Harus jalan nggak boleh di kawasan konservasi. Nah, tapi faktanya gimana, Ustadz? Nah, sebenarnya kan itu adalah aturan-aturan, gitu. Aturan-aturan yang sudah dibuat negara agar menjaga kawasan konservasi. Ya, kawasan itu sebagai untuk kawasan penyangga istilahnya, penyangga kehidupan. Di situ adalah air, ada makanan untuk orang Papua, ada makanan untuk orang-orang dusun yang masih tinggal di hutan. Ada satwa yang dilindungi. Nah, itu yang harus dijaga gitu. Dengan tidak boleh beraktivitas itu kan kita menjaga alam. Siap. Berarti pemimpin ke depan di Papua Barat harus bisa memperhatikan aspek-aspek ini, karena ini adalah daya jual Papua Barat kepada dunia luar. Iya, tepat sekali. Jadi jangan mengejar pertumbuhan saja, tapi juga lihat aspek lingkungan. Oke, kalau begitu cukup sekian podcast kita pada kali ini. Kita akan ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di channel kita. Saya Yasir Abdan Syakur, undur diri. Yoi yoi.